Semoga bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Amin. Diampuni dosa dan kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا النبي ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأولادنا. ونخص خصوصا ila almarhumah, silakan disebutkan masing-masing. Almarhum Bapak almarhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا مرضت فهو يشفين اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, disebutkan namanya. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi. Silakan sebutkan namanya. Ishfihim anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Kita doakan anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi anak-anak yang taat beribadah kepada Allah, pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan hidupnya sukses dunia, bahagia di akhirat. Semoga anak-anak kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana setinggi-tingginya, jadi sarjana yang saleh dan salehah. Yang sudah jadi sarjana semoga cepat dapat jodohnya. Yang sudah dapat jodoh, yang sudah nikah, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk mendapatkan anak keturunan yang saleh dan salehah. Yang sudah sarjana dan sudah berkeluarga, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang baik untuk kehidupannya di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua masalah kita, urusan kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah ay yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu syadid. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya diberikan Allah kemudahan untuk bisa melunasinya. Amin. Yang punya masalah diangkat masalahnya, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan hidup yang penuh berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la 'aiban illa satartah, wa la 'aduwan illa khazaltah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya. Silakan hajat-hajatnya disebutkan masing-masing. Illa qadaitaha wa yasartaha wa yasir umurana wa syarh sudurana wa dawir qulubana wa khtim as-salihati. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'amana kulli naqir wa ya mu'niya kulli faqir yassir alayna kulli asir fataysirana sila dahi yasir. Ya man la yahtaju ila al-bayan tafsir, hajatuna ilaika kasir. Hajat kami sangat banyak ya Allah. Semoga kita semua bisa kembali lagi beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi tamu-tamu Allah di masa-masa yang akan datang. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membaca surat Yasin bersama-sama, ada baiknya kita menundukkan hati dan kepala kita agar bacaan kita, doa yang terpancar di dalam hati kita didengar oleh malaikat al-muqarrabin dan disampaikan langsung kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui dari hadis riwayat An Anas,
Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbal Qur'an wa hiya surat Yasin. Artinya dari Anas bin Malik mengatakan segala sesuatu itu ada jantungnya, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Karena itu mari sama-sama kita membaca surat Yasin dengan khusyuan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, mau'izati, dan segala sesuatu yang menjadi keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم هم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء والله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca Fatihah, doa kita di dalam surat Yasin dan keinginan yang di dalam qalbu kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallah. Baik. Terima kasih Kiai Haji Yadi Salihin. Nanti ganti-gantian ya yang baca Quran insyaallah. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu haji yang baru datang ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, pengajian kita namanya Majelis Hikmah. Majelis apa? Majelis Hikmah. Nanti di sini banyak hikmah yang akan kita dapatkan dari guru-guru kita, bukan dari saya saja. Kemudian tema sentralnya, utama besarnya, tema besarnya apa? Yas'alunaka fid-dini wal haya. Bertanyalah tentang agama dan kehidupan. Untuk perdana ini tema itunya, kajiannya yaitu nikmat-nikmat dunia. Ayo, siapa yang tahu nikmat dunia itu apa? Ada apa Bu? Ya, apa? Sehat, boleh 5.000. Oh sehat. Sehat 5.000. Iya 5.000. Ada lagi? Panjang umurnya satu aja. Siapa yang panjang umurnya? Ya udah. Ada lagi yang lain? Nikmat sehat, panjang umur, apa lagi? Nikmat dunia. Kamu nanti dulu. Ya, udah cukup dulu ntar ya, bentar. Ini bapak-bapak ibu-ibu dulu ya. Kamu nanti Ustaz kasih, tenang aja ya. Ini anak-anak biasa apa itu? Kalau lagi ada saya tuh, wah berebutan mereka. Karena mereka ngumpulin uangnya banyak juga ya. Gitu, kira-kira gitu. Sebentar sayang ya, sahabat dulu.
Nikmat. Apa tuh nikmat, Bapak Ibu? Nikmat itu anugerah dari Allah, betul? Betul nggak? Anugerah dari Allah yang paling besar. Yang paling besar tuh nikmat apa? Coba. Apa, Pak? Iman. Betul, Pak. Di bawah 10.000. Nikmat iman itu paling besar. Nikmat iman. Apalagi? Udah tadi sehat, panjang umur udah. 5.000. Kesempatan itu betul. Jadi ibu dan bapak, nikmat itu setiap hari datang kepada kita dua. Satu berupa nikmat, yang kedua berupa pelajaran. Datang kepada kita dua. Satu berupa nikmat, yang satu lagi berupa pelajaran. Ambil nikmatnya, jaga nikmatnya, dan ambil pelajarannya. Apa Bapak Ibu? Jaga nikmatnya dan ambil pelajarannya. Ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Dunia mata'. Zalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah, itu adalah semua kenikmatan dunia. Nah, bapak-bapak, kenikmatan dunia apa, Pak? Kenikmatan dunia apa, Pak? Kalau bapak dulu nih, nggak ada, ibu-ibu. Kenikmatan dunia apa, Bu? Hah? Keberkahan. Ya betul, tapi bukan itu. Ya. Kenikmatan dunia, ibadah. Betul, bukan itu. Kawin, betul Bu? Apaan sih lo? Iya enggak? Nikah atau kawin itu nikmat. Betul Pak? Lo mah pura-pura aja semua dah. Malu-maluin gua aja. Nyebutnya malu Ustaz, gua nyebutnya. Nikmatul ibadah. Nikmat ibadah apa? Nikah. Tuh, Ustaz Rahmatullah, dia pura-pura dia. 10.000. 10.000. Dia nyebutin hadisnya, nikah. Katanya gitu 10.000. Nah. Nikmatul ibadah, nikah. Jadi makanya bapak-bapak pengen nikah mulu tuh, lihat tuh wajah-wajahnya tuh. Pengennya nikah mulu ya, Pak. Nikmatul ibadah, nikah itu baru apa? Baru kulit-kulitnya aja. Gitu. Nikmat dunia. Ayo, nikmat dunia apalagi Pak? Nikah. Udah nikah mulu. Yang lainnya Bu? Hah? Anak-anak. Punya anak. Iya betul. Punya anak. 10.000. Apa? Punya harta. Wah 10.000 juga Mas. Buka surat apa? Ali Imran. Ali Imran. Ayat berapa? Ayat 14. Apa di situ Allah bilang? Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat. Yang menghiasi itu siapa? Allah. Kalau yang menghiasi Allah itu harusnya memberikan ketenangan kepada kita. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ini habis ngimamin subuh ya, apa? Suaranya masih masih pas-pasan. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan itu. Kalau itu dihiasi oleh Allah, pasti memberikan ketenangan pada kita. Ibu punya suami tenang nggak Bu? Kagak ada yang tenang di sini. Cuma 1 2. Yang lain pada kemana? Hoi. Ya, kata ibu-ibu, gua kagak pernah tenang, suami gua kagak pernah pulang. Namanya juga Bang Toyib, ya. Jadi buat ketenangan. Kalau yang menghiasi itu selain Allah, dia tidak akan pernah tenang. Itu diantaranya. Pasti tidak tenang. Itu ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Apa itu syahwat? Ayo, manusia itu dihiasi dengan syahwat. Apa itu syahwat?
Pak, apa syahwat Pak? Apa Bu? Nafsu. Nafsu iya betul, tapi belum jelas. Nafsu apa itu nafsu? Apa itu nafsu Bu? Coba saya tanya. Apa itu nafsu? Kan? Keinginan. Dikit lagi keinginan. Keinginan 5.000, keinginan baru keinginan. Belum dapat. Keinginan yang terus menerus, yang diperturutkan, ambisi terus apa? Yang tidak puas-puasnya. 10.000, waduh, tidak pernah puas, betul. Keinginan yang terus menerus diperturutkan, yang tidak pernah puas, berupa ambisi, berupa apa saja. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, dari perempuan. Dari perempuan-perempuan, maka laki-laki ini senang peyempuan, betul nggak Pak? Nih, peyem Bandung enak Pak, manis. Peyempuan. Dari minan nisa, kok minan nisa di situ? Ya, perempuan untuk laki-laki, laki-laki untuk perempuan. Itu maksudnya gitu. Wal banin, anak-anak keturunan. Anak-anak turunan itu. Wal qanatiril muqantarah, harta benda yang banyak. Bapak Ibu pengen punya harta benda yang banyak? Ikuti pengajian ini. Iya beneran, bisa umroh setahun sekali. Amin. Iya, tapi ketentuan syarat ketentuan berlaku. Ya, kalau rajin doang nggak cukup ya. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Muqantarah, berlipat-lipat. Punya satu gunung emas, pengen punya gunung yang lain, gunung yang lain lagi. Punya 2 gunung emas, dan seterusnya. Qanatiril muqantarah. Enggak apa-apa bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini punya rumah bagus asal luas. Amin. Betul? Iya dong, enggak apa-apa punya rumah bagus asal luas. Jangan cuma punya rumah, RSSSSS-nya banyak. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sangat sulit selonjor sama suami. Rumah apa itu? Rumah-rumahan. Ya itu diantaranya. Nggak apa-apa kita tuh dapat nikmat dunia ini punya rumah bagus asal luas. Itu diantaranya. Fadal Syekh, fadal. Ini ada Doktor Andian. Fadal Ustaz, Doktor. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak lagi berlipat-lipat. Wal khairil musawwamah. Fadal ya Syekh, fadal. Doktor. Betul. Ada Doktor Andian, dengan fadal. Wal qanatiril muqantarah, apa harta yang berlipat-lipat. Minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Makanya kalau nabung jangan uangnya tinggal laku, ini cuma kertas, betul? Apalagi nanti uang Bapak Ibu dipotong, yang 1.000 jadi 1 rupiah, udah nggak ada artinya uang kita ini. Nabungnya emas dari sekarang. Makanya punyalah Mas Jawa tuh, mas. Emasnya itu punya emas. Ya, ibu-ibu coba lihat coba di tangannya, di gelangnya, emas semua itu. Ya, tapi jangan emas perhiasan. Kalau mau nabung emasnya LM, logam mulia. Dia tidak kenal apa? Kenal krismon, kira-kira gitu. Nanti cerita emas di luar, di belakang layar aja ya. Nanti sama saya yang mau beli emas sama saya ya. Saya ini diam-diam pedagang emas. Mas Jawa ya. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Wanita untuk laki-laki, al banin, anak-anak yang kita miliki, kita banggakan. Wal qanatiril muqantarah, kekayaan yang banyak tapi berlipat-lipat. Punya satu rumah, pengen rumah yang lain dan lain-lain.
Kalau ada tetangga kita yang nyebelin, kita bilang, rumahnya dijual lah kakak. Dijual Ustaz, gua beli. Karena saya ini lahir di Betawi, kalau orang lain lu jual gua beli, kalau saya enggak Pak, lu jual gua borong. Udah habis Pak, diborong. Udah habis semua. Udah nggak diborong, maaf. Jadi, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khairil musawwamah, kuda pilihan. Bapak Ibu punya kuda? Loh, kan dulu punya kuda-kudaan itu. Yang dari kayu tuh. Kalau ini kuda beneran. Seperti punya Prabowo tuh yang ada di apa? Yang ada di Jordan waktu kami ngantarkan putra kami yang pertama belajar di Jordan. Prabowo punya rumah besar di sana. Kuda-kudanya besar-besar. Punya paspor. Bapak Ibu punya paspor? Yang nggak punya paspor kalah sama kuda. Segera bikin paspor. Ya, mudah-mudahan bisa pergi haji atau umrah. Amin. Itu doanya. Wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah, itu kuda pilihan itu berupa sekarang ini apa? Itu mobil mewah, itu kuda-kuda. Ya. Alphard ya dan lain-lain. Rolls Royce, Jaguar dan lain-lain, itu kuda-kuda pilihan. Ya, qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am, binatang ternak, wal hars, tanah, sawah ladang. Siapa yang mau kaya, kata Nabi, berternak. Kalau mau kaya diantaranya. Kedua, punya sawah ladang. Itu banyak, maaf, di beberapa daerah itu punya tanah-tanahnya punya orang-orang tertentu, ya maaf. Saya Bapak Ibu ditawarin tanah, Bapak Ibu mau beli 250 hektar. Ada yang mau beli? Ditawarin tanah 250 hektar, Ustaz, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita beli, amin. Ya, nanti kita bangun di sana ya. Itu sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia. Itu semua yang saya sebutkan tadi perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Oh, indahnya dunia. Oh. Yo, ada nyanyi tuh. Di belakang sana langsung nyanyi. Ya, saya bukan bidwanita sana. Jadi itu kenikmatan dunia. Ibu dan Bapak, apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah kamu aku tunjukkan ada yang lebih baik dan hebat dari itu? Lilladzina taqaw. Ah, itu apa? Lilladzina taqaw. Titik. Lanjutannya. Halo, ada yang tahu? 20.000 lilladzina taqaw. Iya, lanjutannya. Ya, inda rabbihim. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Bagi orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka, apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka puncak itu kata orang Saudi surga, zail jannah. Makanya orang Arab banyak di mana? Di puncak, karena di surga ya, gambaran surga. Jannatun tajri min tahtil anhar. Terus apa lagi? Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Jadi udah nikmat semua, surga, kekal di dalamnya. Terus ya, di dalamnya terdapat azwajun mutahharah. Jadi kalau bapak-bapak ada yang masih single ataupun duda, segera menikah, karena Nabi nggak suka sama duda itu kalau sampai mati. Tapi kalau ibu-ibu misalkan nasibnya juga begitu saja, sendiri saja, nggak nikah lagi, nanti insya Allah dapat azwajum mutahharah. Amin.
pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azwajum mutahharatun wa ridwanu minallah. Apa itu ridwan? Pertolongan Allah. Wa ridwanu minallah. Terus wa ridwanu minallah. Wallahu basirun bil ibad. Apa artinya itu? Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina, siapa yang dilihat oleh Allah? Alladzina yaqulun. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata-kata, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Hafal Bu apa? Apa coba ikutin lagi? 1, 2, 3. Oi, kemana? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Itu. Mereka itu yang Allah sebutkan tadi, yang dibantu ditolong oleh Allah, mereka itu adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka mengatakan kami semua amanna, beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Bapak Ibu, kalau hidupnya susah, jangan nyalahkan siapa-siapa. Bilang saja sama Allah dalam hatinya, ya Allah, memang itu semua salahku ya Allah. Emang gua salah pilih suami model kayak begitu. Jangan begitu. Nggak diajarin gitu mah. Ya, tuh para itu yang suami juga gitu. Memang gua juga salah pilih istri model kayak begitu. Nggak diajarin. Ya, nggak diajarin itu. Justru dosa itu dalam hati gini. Ya Allah, semuanya adalah kesalahanku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Tuh, mantapin di sini. Ngomong sama Allah begitu terus, coba deh buktikan. Ngomongnya begitu terus, pulang dari sini sambil godek. Ya Allah. Pasti tetangga pada kaget. Itu orang pada ngapain? Keluar dari Sabuki Center, pada godek-godek. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu buktikan kata-kata saya ini. Apa yang Bapak Ibu inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi dalam hati yang mantap. Kalau cuma ngomong-ngomong gitu enggak mantap. Dalam hati coba. Ya Allah, ampuni ya Allah. Yang tahu dosaku hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terus ngomong kita sama Allah. Ada masalah apa? Ya Allah, hutang jago tempo ya Allah. Bayarnya pakai apa ya Allah? Ngomong sama begitu, ampun, apa ngomongnya tapi ampuni ya Allah. Kira-kira gitu, dosa apa? Kalau kita pendekatannya seperti itu, pakai hati, Allah pasti nolong kita, amin. Rabbana innana amanna. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Insyaallah kita diselamatkan oleh Allah dari nerakanya, amin. Yang terakhir, as-sabirina was-sadiqin. Syaratnya ya, ada itu di bawahnya. Orang-orang yang sabar. Hidupnya sabar. Udah berdoa, udah nangis, berdoa kepada Allah. Sabar. As-sadiqin. Apa as-sadiqin itu? Apa as-sadiqin, Bu? Pak? Hah? Orang yang bukan.
Apa? Iya, betul, orang benar. As-sadiqin. Wal qanitin, itu baru orang-orang taat. Al-qanitin itu baru orang yang taat. Wal qanitin was-sabirin was-sabiqin wal qanitin wal munfiqin. Ya. Wal qanitin itu ada orang-orang yang taat, sabar, benar, taat, pandai bersedekah, senang sedekah. Terus wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Kalimat orang yang suka beristighfar di kala sahur, sabar, benar, taat, berinfak, senang sedekah. 5. Mohon ampun, istighfar di kala sahur. Itu kenikmatannya melebihi dunia dan seisinya. Baik, ini ada dokter-dokter kita, ada minimal ada 4 guru kita yang hadir di sini. Nanti kita ingin tanggapannya dulu Bapak Ibu ya. Tanggapan yang pertama mungkin dari Dr. Zaim. Mungkin beliau punya, ini beliau jamaah haji kita ini kemarin, kami juga, beliau sebenarnya penghayatannya di atas rata-rata jamaah, saya perhatikan. Beliau banyak ilmunya nih, makanya kita ingin tahu apa kata beliau ya. Pada Profesor Dr. Zaimuddin kami persilahkan dengan segala hormat. Takbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu bermuajahah dengan para haji, para hujaj, para asatidz, para muallimin dan seterusnya. Ya, terutama yang sangat membahagiakan adalah pertemuan kami yang pertama ya di sini setelah pulang dari Makkah kemarin. Ya. Mas Andian masih kenal saya kan? Ya. Ini sama-sama kuliah dulu di S2 dan S3. Ya. Bareng-bareng dulu, ya. Tapi bukan Andian Napi Tupulu, bukan. Ya. Iya. Karena yang Napi Tupulu kan milik Megawati, kalau ini milik istrinya. Ya. Tanggapan yang pertama gini, jadi mengenai haji atau mengenai di sini ini kira-kira? Iya. Insya Allah ya. Jadi ingin saya kenalkan lagi nih, bapak beliau ini guru saya. Iya. Saya dari tahun 79 berguru dengan beliau sampai beliau meninggal. Ya. Kira-kira beberapa hari sebelum beliau meninggal itu masih ketemu dengan saya. Hampir setiap hari datang, 1 minggu itu datang ke rumah saya. Ya. Nah, kemudian ketika beliau meninggal, saya pasti tidak ada. Gitu. Ya mudah-mudahan ya. Apa yang ada di Darul Nisa ini akan memberikan manfaat besar itu ya. Iya.
Pengajiannya itu kan pengajian Al-Hikmah ya. Al-Hikmah itu bahasa Yunaninya itu logos. Logos itu artinya ilmu. Jadi pengajian Al-Hikmah berarti pengajian ya yang isinya itu hanya ilmu gitu kira-kira. Iya. Nah, ilmunya macam-macam kan gitu ya. Ada ulumul ghuyub, ada ulumul zahir, ada ulumul macam-macam itu. Iya. Tapi jangan ulumul sayatin, jangan ya. Iya. Iya, saya kira penamaan dari nama itu nanti akan membayangkan bahwa pada waktu-waktu yang akan datang kita akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masa depan. Meskipun kita tahu juga bahwa semakin kemari ilmu-ilmu agama itu semakin bermasalah. Ya. Karena banyak ulama-ulama kita ini yang terjerat ke politik gitu loh. Senangnya masuk politik, agamanya jadi hilang, jadi politiknya jadi agama gitu. Ya, saya kira Mas Andian kemarin mau jatuh ke situ, tapi alhamdulillah sekarang sudah sadar ya. Iya, mau jatuh di situ. Iya, alhamdulillah sudah sadar. Jadi hikmah lagi ya. Iya, kembali ke khitah, ke hikmah ya, ke logos itu. Iya. Itu saya kira itu tanggapan saya yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan pertemuan kita yang kalau bisa rutin nanti akan memberi manfaat besar bagi ya kesejahteraan kita di dalam rumah tangga dan kesejahteraan kita untuk anak-anak cucu kita. Saya kira itu saja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Dr. Zaimuddin. Betul. Ini kita ingin juga pendapat dari pakar kita alumni Timur Tengah. Ya, Dr. Ahmadi Al-Jawabi LLMM. Falyatafaddal iya, masykuran. Dan ingin dengar juga nih bagaimana kalau alumni sana ya? Kalau wajahnya sih Betawi, tapi kalau ngomong Arab banget gitu. Sama kayak yang di depan ini, kalau di kemarin gayanya Arab banget, Arab maklum. Tafadhal ya Syekh. Dr. Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Johor kita salam doangan ya. Nasi uduk jengkol semur. Kok nasi uduk cakep? Baru ini saya nemuin di mana-mana nasi uduk enak. Ngapa jadi cakep? Nasi uduk jengkol semur. Lapar kayaknya. Yang pada duduk mudah-mudahan panjang umur. Daun salam tumbuh di rumahnya belon. Daun salam tumbuh di rumahnya Haji Royhan Sabuki. Kok nggak ada yang ngomong cakep ini? Gimana sih urusan ini? Daun salam tumbuh di rumahnya Ustadz Haji Royhan Sabuki. Yang jawab salam mudah-mudahan murah rezeki. Ya, amin itu kenceng banget itu ya. Ya, dan rezeki amin ya. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Abi ibn Bani Hashim
habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama boleh. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi amin wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil. Udah ya Bu? Udah ya? Belum. Udah ya Pak? Pak? Ya, udah ya. Di mana-mana ngaji kalau yang megang mik udah amin. Yang hadir udah amin ya robbal alamin. Berarti tinggal doa makan doangan. Ya. Moyo. Ayahanda bunda nanti Allah Subhanahu wa taala, pertama kami mengucapkan terima kasih. Sebab berterima kasih itu jalan terbaik, kriteria tertinggi orang itu dianggap bersyukur. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang dianggap bersyukur kepada Allah ketika dia mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Dia supir kita yang gaji kita, tapi kan di bawah kendali setir beliau kita selamat sehat walafiat atas izin Allah. Ia anak kita yang jemput antar pulang sekolah dia, les renang matematik yang nganter dia, tapi kan di bawah pengawasan dia anak kita berkembang. Artinya bahwa ketika kita mampu berterima kasih, maka kita sudah bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terima kasih banyak kepada guru-guru kami yang hadir hari ini. Bil khusus Ayahanda Fadilatul Mukarram Al Muhtaram Al Ustadz Haji Rehan Sabuki. Juga ada orang tua kami, rumahnya dekat, satu wilayah, kelurahannya sama, beda kampung dikit doang. Saya di kampung, beliau di komplek. Ya, kalau tahu begitu saya nebeng bae tadi ya. Ayahanda Fadilatul Mukarram Al Muhtaram Al Ustadz Haji Dr. Haji Andian Parlendungan, yang alhamdulillah saya pikir beliau masih di Saudi, sekarang alhamdulillah sudah di sini. Dan mudah-mudahan dengan niat dan doa kita, mudah-mudahan beliau terus dijaga kesehatannya, dilancarkan segala urusannya, termasuk belakangan kita sering banget ngelihat foto orang di jalanan. Ya, maka mudah-mudahan foto-foto yang kita lihat akhirnya nanti menjadi pemimpin kita yang amanah. Termasuk beliau alhamdulillah juga sedang melakukan aktivitas perjuangan di jalur politik ya, yang alhamdulillah beliau juga insya Allah diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga niat dan keinginan kita tentunya lebih dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga ada guru saya juga. Ya, alhamdulillah beliau biasanya nggak pernah di Indonesia. Kalau ngelihat beliau di Facebooknya adanya di mana? Di Palestina. Iya, baru saya kaget begitu, masya Allah, di mari ya. Halo Ustaz Haji Rahmatullah Rusli. Ya, ini saya dulu waktu baru masuk mondok, beliau udah ngajar. Ya, jadi saya diajarin beliau. Ya, termasuk pertemuan kami terakhir. Saya kecelakaan di depan Pondok Arena Kampung Hutan. Keluar pertigaan, itu ada nenek umur 80 tahun. Ngebut aja naik mobil. Saya udah begini-begini dihajar juga.
Nah, sama nenek-nenek umur 80 tahun. Bagusnya nenek-nenek. Coba kalau cucunya nenek-nenek, ya kan, urusannya bisa panjang kalau begitu. Tapi karena nenek-nenek ya udah dah, ya nenek-nenek 80 tahun, alasannya nggak kelihatan. Cuman memang dari CCTV dia lari 85 km, kenceng. Dan alhamdulillah yang bangunin saya Ustaz Haji Rayhan, Ustaz Rahmatullah Rusli. Jadi saya bangun dalam keadaan telanjang. Telanjang ini selang karena nggak bisa napas. Dan alhamdulillah Ustaz Rahmatullah sampai nganterin saya ke rumah. Dan alhamdulillah hari ini ketemu. Kalau orang lama nggak ketemu, ya biasanya muda, tua, mati. Jadi kita nih biasanya orang-orang muda, tua, mati. Kalau beliau enggak. Dari dulu saya masuk Darun Najah sampai sekarang begini aja mukanya. Ya, enggak berubah-berubah. Dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau dia mah nggak ada tuanya, ya kan, muda, mati. Nggak ada tuanya dia. Dan semua para guru termasuk abang saya Ustaz Alfian, alhamdulillah beliau saya tahu matanya agak kuyuk. Kenapa matanya kuyuk? Saya yakin beliau nggak tidur ini. Dari matanya, raut wajahnya, saya tanya, belum merem, belum, baru datang jam 3. Ini tadi telepon lagi, warganya meninggal di tempat. Jadi saya tahu betul, ya yang paling sabar ngadepin beliau istrinya. Ya, sebab beliau begitu ayab-ayaban. Yang punya penyakit ayab-ayaban. Tahu ayab-ayaban? Kayak rumah di Pondok Indah, rumah gede-gede. Pintunya tinggi-tinggi, pagarnya sampai 3-4 meter. Kalau kita datang ke situ, Bu, pengajian, alhamdulillah. Yang hadir 25 orang. Satu rumah. Cuman itu pembantu semua. Jadi pembantunya 25 orang. Ada yang cuman ngorekin kuping doang. Jadi satu orang tugasnya ngorekin kuping doang. Kalau ada orangnya. Asal ngaji saya tanya, Bapak kemana? Pergi. Mana? Udah 3 hari nggak pulang. Ibu ada urusan. Dari kapan? Udah seminggu. Lah, itu orang rumah gede, tapi punya penyakit ayab-ayaban. Nggak betah di rumah. Ya, yang ayab gitu, Bu. Nggak kayak kita jogrok aja. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini diajak untuk sama-sama dalam kebaikan menuju hikmah. Tadi kita dengar bahwa pengajian kita adalah pengajian hikmah. Jujur, ini yang paling bisa nyampain guru-guru kita. Dari ayahanda udah nyampain, alhamdulillah perjalanan haji luar biasa. Maka saya dulu kalau haji, ayah, setiap Ustaz Rayhan datang itu pasti kita udah standby. Karena memang beliau ngajar kami di Darun Najah, jadi urusan damprat ya. Urusan yang lain-lain, bus, ya kan, kalau beliau mau ini mau itu, alhamdulillah ya. Kita sudah matok kalau berangkat haji itu bawanya cuman 30 real. Ya, 30 real aja bawanya, nggak boleh lebih. Itu pun buat beli kain ihram. Ya, artinya makan bagaimana, minum bagaimana, tinggal bagaimana, tinggal cari Ustaz Rayhan. Ya, kita numpang di tempat dia. Ya, ntar dapat gelang sakti, ya kan, dapat tas sakti, ya kan. Kalau ditanya sama orang Arab pura-pura bego, ya kan? Biar kelihatan kayak orang jamaah beneran. Ya, dan alhamdulillah, ya kan, akhirnya ketemu juga di sini. Cuma bedanya kalau dulu sebelum nikah saya tidurnya sama kambing. Di sini, Bu. Di kambing di belakang nih banyak kambing dulu. Ya, dulu sebelum kawin. Alhamdulillah sekarang istri saya 4. Istri saya 4, alhamdulillah. Oh, nggak percaya banget coba. Iya. Istri saya 4, Bu, Pak. Anaknya. Ya, istri saya 4, anaknya. Ya, 4 anaknya ya. Sementara masih 4 karena hasil negosiasinya belum kelar. Ya, saya udah 3 tahun ngerayu belum juga dikabulin. Ya, mudah-mudahan sih ya dirayu mau lagi. Ketimbang saya nyari biang lagi, ya.
Ayahanda, bunda, bapak, ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena guru kita banyak, saya mengambil yang tadi terakhir setelah saya sampaikan. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur pagi itu sebelum subuh itu waktu yang mustajabah untuk kita beristighfar. Ketika berangkat haji itu selalu ada yang bangun duluan. Di antaranya yang saya perhatikan Ustadz Rehan dan Ibunda. Beliau-beliau ini bangunnya itu sebelum berangkat mandi dulu, saya perhatiin. Jadi beliau-beliau ini mandinya tengah malam. Tengah malam. Belakangan banyak penelitian orang-orang yang mandinya pukul 00.00 ya lewat 00.00 ya tengah malam berarti itu. Cuman jangan pakai kembang, tuh mandi kembang namanya. Itu maaf kolesterol, darah tinggi, asam urat itu terselesaikan. Paling tidak lebih ringan dan lebih sedikit yang terasa. Nanti boleh yang punya darah tinggi, kolesterol, asam urat, kalau emang berasa, itu mandinya pukul 00.00 ya. Itu biasanya yang udah yang udah ngejalanin itu berkurang. Ada yang asam uratnya 12, turun jadi 9, turun jadi 8. Kemarin saya tanya turun 6 sekarang. Artinya berkurang. Ya, begitupun yang lainnya. Sehingga beliau kelihatan sehat panjang umur. Dan kita doakan guru-guru kita semua yang hadir hari ini dan orang tua sehat panjang umur semua. Amin ya robbal alamin. Maka wabil asharihum yastaghfirun berarti beristighfar. Kita sering kan ibu ya? Ya Pak ya. Teman kita bilang istighfar. Ya, berarti kalau istighfar nyebutnya apa? Astagfirullahaladzim. Namanya istighfar, bunyinya astagfirullah. Ya, biasanya kalau acara dibuka namanya basmalah, bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan hamdalah berarti ya alhamdulillahirabbil alamin. Namanya tasbih, berarti bacaannya subhanallah. Namanya tahmid, berarti bacaannya alhamdulillah. Namanya takbir, berarti bacaannya Allahu Akbar. Kayak tadi Ustaz kan takbir, ya kan Allahu Akbar jawabannya. Jangan kayak teman saya, takbir, dia takbir lagi, takbir lah, takbiran jadinya. Takbir harusnya Allahu Akbar. Istighfar berarti astagfirullah. Jangan kayak teman saya, ono ya dia bertukangan istighfar. Apa kata dia? Istighfar lah, jaket darah dia. Harusnya istighfar astagfirullahaladzim. Maka ada istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, Bu, kenal Nabi Adam? Hah? Kenal di mana? Asal Ciputat. Iya, Nabi Adam itu kan dosanya cuma satu Bu ya. Betul. Kata Allah, ya Adam, Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Dulu nggak ada, sekarang ada. Tinggal di surga. Begitu tinggal di surga, pelanga sepi kali ya. Diciptain wa zaujukal jannah, dikasih Siti Hawa. Wa kula minha rogodan haitsu syi'tu, silakan dah tuh healing. Oh, Bu, healing. Ya, piknik, ya kan, camping, silakan tuh di surga, ya kan. Allah cuma minta satu, wala taqroba hadhihi syajarata, jangan deketin pohon ini. Cuma kan karena biasanya orang laki mah paham, orang wadon yang kan kurang paham Bu ya. Ya kan, kata lakinya jangan ngutang lagi, nggak apa-apa kali, ya kan. Jangan banyak-banyak cicilannya, yang kecil aja, gitu kan. Ya, Bama begitu, ya kan. Beb mau nyobain itu buah huldi, ya kan. Nggak apa-apa kali dikit doang mah, gitu kan. Enggak, dikit doang ayo cobain. Akhirnya ketelan dah tuh. Pas ketelan, Adam nyangkut di leher. Makanya jadi jakun. Ibu-ibu ada jakunnya enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena ibu-ibu
lehernya, tenggorokannya licin. Emang apa licin? Ngomongin lakinya mulu. Lakinya diomongin mulu. Ya. Orang sih kayak orang-orang kerja. Ya. Udah kerja ya kan di PT. Orang mah kayak orang-orang kerja di PT. Nyolong-nyolong apa kek begitu katanya. Apa kek colong. Jadi lakinya bener-bener lakinya mah ya orang perempuan kadang-kadang begitu. Ya. Itu Nabi Adam dosanya berapa, Bu? 1, dikeluarin dari surga. Kita dosanya berapa? Merutuk, ya, bejibun. Kita merutuk bejibun seabrek-abrek dosa kita. Kita pengen masuk surga. Yang dosanya itu disuruh keluar. Tapi kan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Rahman dan Rahim, rahmat dan rahmat. Makanya jadi rahmatullah rusli. Ya, rahmatullah rahmat. Bukan Tuhan yang pendendam. Maka Nabi Adam diampunin nggak dosanya? Diampunin nggak, Bu? Diampunin. Tahu dari mana? Quran bilang fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Dan akhirnya fataba alaih, tobatnya Nabi Adam diterima. Bagaimana diterimanya? Karena Nabi Adam beristighfar. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama? Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir itu nyebutnya arba'ina sanatan, 40 tahun. Bu, pernah sujud 40 tahun? Bapak kenapa? Nabi Ibrahim pengen punya anak, doanya berapa lama? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, berapa lama? 86 tahun ya, atau 80 tahun lebih lah. Baru dikabulin. Nabi Nuh itu ngedoain umatnya lebih dari alfasanatin illa khamsin. 1000 dikurang 50 berarti 950 tahun. Ya. Kita timbang baru kemarin doang Allah diancam-ancam. Allah didemo. Ya Allah, emang apa sih anak saya nggak dapat negeri? Ya Allah, emang apa anak saya nggak diterima di negeri, ya Allah? Ya kan, sholat udah, sedekah udah, zakat udah, emang apa salah saya apa ya Allah? Tantang Allah. Padahal baru kemarin doanya pas dia daftar tuh, ngambil formulir. Dan Nabi Adam 40 tahun sujud. Nabi Yunus lihat, punya istighfar. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di mana dibacanya? Dalam perut siapa? Perut ikan paus ya, ikan nun. Itu ikan di perut ya Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sakit perut. Perutnya sakit, mules, coba bayangin Pak. Ikan sakit perut di laut, apotik kagak ada. Bagaimana itu? Jadi muntahin. Kayak kita, tolak angin nggak ada, antimo nggak ada. Akhirnya apa? Lebengek, muntah kita. Dimuntahin, ya. Artinya ada kalimat, ada usaha, ada doa yang dipanjatkan. Nabi Ibrahim dilempar sama Raja Namrud. Ya, kemana? Ke api. Itu api jadi apa? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadi penyelamat, adem. Makanya ibu-ibu ntar kalau masak, ya kan, kali pengen nyoba, nggak usah pakai sanksi, goreng telur, goreng pisang, itu minyak mendidih, ya, nggak usah pakai apa, pakai tangan aja sambil baca ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kira-kira matang apa enggak itu? Melepuh.
Ya. Terakhir, begitu Nabi Ibrahim dilempar, kenapa apinya jadi adem? Karena dalam kitab Riyadus Shalihin ditulis oleh Abul Hafiz Yahya Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, itu ada bab ke-6 namanya Al-Yakin wa Tawakkul. Bab yakin dan tawakal. Di hadis 62, Imam Nawawi menuliskan bahwa ketika dilempar, Nabi Ibrahim baca dulu sebelum ayat Allah turun tadi. Sebelum ya narukuni, Nabi Ibrahim baca dulu istighfar. Apa istighfarnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi ada yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mana yang benar kira-kira? Hasbi Allah apa hasbunallah? Hasbunallah. Kalau hasbunallah berarti zikiran. Kalau hasbi Allah, ono yang fotonya di bawah punan. Ada namanya hasbi Allah, saya lihat pas belokan Ruri itu. Ada namanya hasbi Allah, coblos, begitu kata dia. Berarti kalau hasbi Allah caleg kali ya? Kalau lagi Imam Nawawi hadis ke-63 nyebutin indal ittirari, kalau kondisinya darurat yang dibaca kayak Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau dalam keadaan normal bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba nanti kondangan pakai motor anak, bensinnya udah mentok di kuning, ya kan? Ya, itu jangan baca hasbunallah, bacanya apa? Hasbi Allah, hasbi Allah. Kata tetangganya, ngapa sih lo? Ini hasbi Allah. Ya, masuk tol, begitu ngetep, tolnya masuk ke muka, pas dicek saldonya berapa? 3.000. Berarti di sana nggak bisa keluar kan? Ya, udah sepanjang jalan hasbi Allah, hasbi Allah. Ketika darurat bacanya hasbi Allah. Mudah-mudahan kita terus beristighfar dan bisa kemudian Allah berikan jalan terhadap problematika hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini mah cuman ngisi doang. Selebihnya ilmunya ada di guru kita semua. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Jangan takbir lagi ya. Allahu Akbar. Ya, terima kasih banyak. Nanti ada babnya sendiri nanti guru kita itu. Jadi panjang lebar sama beliau seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita akan panggilkan dulu guru kita, Pak Dr. Kiai Haji Andiat, Pak Lindungan. Benda beliau kami persilahkan. Ini juga pergi haji juga kemarin ya, cuma nggak ketemu beliau. Padahal. Terima kasih Ustaz Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa walah. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, ya guru kita Kiai Haji Raihan Sabuki. Ya, saya dipertemukan oleh Allah melalui ikatan pembimbing umroh haji. Akhirnya cerita panjang bahwa Kiai Haji Raihan Sabuki adalah alumni Darun Najah. Saya qadarullah alumni Gontor, dan Darun Najah Gontor ini satu garis, ya, garis keturunan dalam konteks hubungan akademis, ya. Alhamdulillah beliau sama dengan Ustadz Arifin Ilham di Darun Najah. Nah, kemudian yang saya hormati juga adalah Profesor Dr. Zaimuddin. Ini beliau ini tadi saya waktu beliau senyum di awal saya masih belum enggak. Saya cuma senyum karena saya masih membayangkan beliau ini sahabat saya yang kurus. Jadi dulu nih beliau lebih dulu dari saya, botaknya dulu.
Jadi tahun 95 kita sama-sama S2, sahabat karib gitu. Karib. Karena teman kuliah S2, teman kuliah S3, tapi saya nggak terbayang beliau hari ini yang sedikit berisi badannya, karena dulu kurus. Tanya saja langsung ke beliau, kurus. Dan hari-hari kita kuliah diisi dengan tawa canda zaman itu, tahun 95. Ciputat belum seramai ini. Pasca sarjana itu hanya ramainya di hari kuliah. Hari wilayah situ, di wilayah Cerenda itu, kampus itu ramainya hanya pada hari kuliah. Hari Jumat sore, Sabtu, Ahad udah sepi daerah situ. Daerah Pisangan itu. Tahun 95 itu. Dan kita banyak kenangan makan di warteg Bu Sri. Jadi warteg Bu Sri itu Bapak Ibu Ustadz, itu melahirkan orang-orang hebat, termasuk Pak Didin Hafiduddin. Itu makannya di warteg Bu Sri. Termasuk rektor-rektor UIN se-Indonesia itu, yang alumni UIN tuh makannya di warteg Bu Sri. Jadi kita kalau istirahat kuliah makan bareng di situ. Dan sekarang yang satu angkatan sama kita, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi rektor, ada yang jadi macam-macam lah. Ya, semuanya berkiprah dalam kehidupan masyarakat. Tadi sekali lagi saya minta maaf sama Prof. Zaim, karena jujur saya nggak punya bayangan beliau dengan badannya, karena udah sekian puluh tahun. Bayangin terakhir ketemu sekitar tahun 2000, terakhir kuliah itu. Sekarang 2023, 23 tahun. Jadi saya nggak terbayang tadi kalau ini beliau gitu ya, karena fisiknya tidak sekurus zaman dulu gitu ya, dengan gaya jalannya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, saya nggak tahu bilang anak apa adik ini sama Ustadz Doktor. Ini beliau ini, Dokter Rojali ini tetangga. Tapi saya bingung gitu. Saya kapan kawin sama emaknya dipanggil ayah gitu. Karena sebenarnya terlalu sopan. Orangnya sangat moral, etikanya itu sangat takzim kepada yang lebih tua itu luar biasa. Tumben manggil saya ayah gitu, padahal abangnya saya. Gitu. Kalau dia terlalu di hari-hari selalu panggil abang. Gitu. Tapi dalam kehidupan konteks formalitas selalu semua diayahandakan sama beliau. Terus saking tawaduk dan takzimnya terhadap orang lain gitu ya. Alhamdulillah salam kenal sama Ustadz Rahmatullah Rusli, sama para Ustadz yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ibu-ibu semua. Saya diundang sama Ustadz Rehan untuk hadir ke sini silaturahim. Ya sebenarnya udah lama dari kita bertemu bersama Ustadz Rojali itu di Ikatan Pembimbing Umroh Haji. Ya alhamdulillah kita dipertemukan dalam satu organisasi yang memang ini luar biasa organisasi ini, dan tentu harapan kita jadi gini, organisasi ini tuh visinya bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa haji itu ya sama dengan gini, banyak orang kenapa menjelang haji baru manasik, padahal tuh harusnya tausiah haji itu tuh bukan hanya karena pada saat manasik menjelang haji, tapi setiap waktu, setiap saat. Nah itu bagian dari perjuangan di organisasi IPUIN ini. Ya kita harapkan sama seperti sholat, sama seperti zikir, sama seperti tema-tema dakwah yang lain, yang bukan hanya setahun sekali gitu ya. Nah itu harapannya. Tadi saya teringat dengan statement Ustadz Zaimuddin terkait dakwah dan politik. Jadi mungkin memang belajar dari kasus-kasus kemarin banyak sekali distorsi. Distorsi itu apa istilahnya? Apa ya? Benturan ya antara dakwah dan politik. Padahal kalau kita pelajari kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah itu politikus. Ya, Rasulullah itu politikus, ahli strategi. Rasulullah itu panglima perang. Rasulullah itu kepala negara. Rasulullah itu entrepreneur. Jadi lengkap. Nah kita sering mengatakan bahwa meneladani kehidupan Rasul. Tapi faktanya
Kita tidak meneladani kehidupan Rasul. Jadi yang kita teladani Rasul kan cara ibadah. Maaf ya, terlalu parsial. Cara pakaian, cara makan. Jadi parsial, hanya bagian kecil, nggak utuh gitu. Padahal tuh harusnya orang Islam sehebat Rasulnya gitu. Ahli perang, ahli strategi, entrepreneur, kepala negara, ketua DPR gitu. Itu harusnya. Makanya saya dari setahun setengah atau 2 tahun yang lalu saya sudah memulai berjuang untuk menuju DPR RI 2024. Ya, 2024. Karena tadi konteksnya bahwa kita mungkin udah belajar zaman Pak Harun gitu. Peradaban itu, kaki-kakinya peradaban ini sebuah bangunan. Peradaban itu sebuah bangunan. Kaki-kakinya itu apa? Kaki-kakinya itu apa? Kekuatan ekonomi, kekuatan hukum, kekuatan politik, kekuatan pendidikan. Nah itu kaki-kaki dari sebuah peradaban. Jadi kita nggak akan bisa bangun peradaban kalau kita nggak peduli dengan ekonomi, nggak peduli dengan pendidikan, nggak peduli dengan hukum, nggak peduli dengan politik, mustahil. Jadi hanya itu sama seperti omongan di warung kopi gitu. Yuk kita jadikan Indonesia negara yang berperadaban, tapi kita nggak mau peduli sama itu semua gitu. Nah adapun istilah tadi sahabat saya Profesor Zainuddin, itu fakta bahwa banyak orang yang ketika terjun di politik kemudian dia meninggalkan tanggung jawab dia yang lain. Padahal dakwah dan politik itu sebetulnya kekuatan yang sangat dahsyat jika disatukan. Makanya saya mendorong nih, kalau Profesor Zaim nanti sudah, teman-teman ustadz ini, kiai-kiai ini kalau sudah, yang masih pegawai negeri kalau sudah pensiun, terjunlah ke politik. Ya. Ini saya kasih satu contoh. Sahabat saya bilang begini, Ustadz, ini maaf ya, maaf banget. PDIP itu udah nggak bisa diperbaiki dari luar, Ustadz. Jadi harus diperbaiki dari dalam. Makanya saya mendorong para ulama itu masuk ke PDIP. Masuk ke semua partai itu, mewarnai. Sehingga nanti kemudian bangun komunikasi antar ulama dari seluruh gerakan. Jadi sekarang kita sama gini, anak bandel kita jauhin. Makin bandel nggak anak-anak itu? Anak keras kepala, udahlah salah, kita abaikan. Jadi kemarin ada seorang ibu yang udah nggak peduli sama anaknya, akhirnya makin rusak anak. Harusnya kita rangkul. Jadi sekarang itu teman-teman jangan anti sama partai-partai politik yang non agama. Saya tidak lahir dari situ, saya tidak lahir dari partai tersebut. Cuman saya pengen memberikan strategi kita berjuang. Harusnya kita ada di situ semua, ada di semua di situ. Ini kalau PKS bagus, sangat bagus PKS. Tapi kalau semua ulama ngumpul di PKS, maka ini banyak ruang yang kosong. Satu itu, yang kedua, ya PKS itu selalu menjadi fitnah ya, tempat fitnah orang, tempat kumpulnya orang Islam garis keras ya, kasihan. Jadi kita harus mewarnai semua sehingga kita bangun komunikasi. Hanya dengan cara itu kita bisa mewarnai gitu. Tapi nggak bisa sendiri. Maka saya sampai nggak bisa tidur, ketakutan. Menentukan pilihan terjun di politik itu ketakutan. Ketakutan. Bisa nggak saya nanti amanah? Bisa nggak saya seperti harapan masyarakat gitu. Jadi saya ke depan tuh berusaha menyatukan antara dakwah dan politik. Ya, apalagi kita pernah belajar dengan Profesor Dr. Harun Nasution. Kita sempat ketemu guru kita itu, Profesor Dr. Harun Nasution itu. Ya, guru kita. Dan kita cukup bangga dengan pemikiran-pemikiran brilian beliau itu ya. Dan banyak orang yang bilang beliau sekuler. Karena sebetulnya banyak orang nggak paham tentang beliau siapa sesungguhnya itu. Kecuali muridnya bisa bercerita tentang beliau. Itu Harun Nasution itu ahli tasawuf. Di akhir hayatnya itu ahli tasawuf. Di masjid itu hari Jumat selalu ada di barisan pertama, nggak pernah di barisan kedua. Di masjid Syarif Hidayatullah. Jadi kalau kita lihat jam 11, Profesor Harun udah di barisan pertama. Padahal orang menilai dia sekuler. Kenapa?
Banyak kita menilai orang lain, kita nggak pernah dekat sama orang tersebut itu. Akhirnya apa? Selalu negatif, sisi-sisi negatif. Jadi saya kira mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Satu catatan penting, kenapa Bapak Ibu harus peduli dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya? Kenapa? Rekor negara dengan tingkatan pendidikan terbaik di dunia, nggak ada Indonesia, nggak ada Arab, nggak ada Malaysia, nggak ada Pakistan, nggak ada Dubai, nggak ada Abu Dhabi. Rekor negara dengan tingkat etos kerja terbaik di dunia, nggak ada Indonesia, nggak ada Arab, nggak ada Pakistan, nggak ada Malaysia, nggak ada. Rekor negara dengan tingkat kebersihan dan nyaman untuk ditinggalin oleh siapapun, itu Irlandia, New Zealand. Nggak ada negara Islam, kan ini aneh. Padahal Allah bilang kuntum khaira ummatin. Artinya 80 sekian persen umat Islam Indonesia ini belum bisa mewarnai kehidupan masyarakat, memberikan dampak positif terhadap lingkungannya. Maka ini PR besar kita sebetulnya. Nah, ini harus melalui kebijakan ekonomi, politik, hukum. Makanya orang Islam sekarang harus peduli dengan ekonomi, politik, hukum, budaya. Terakhir, Presiden mengatakan bahwa angka indeks pertumbuhan ekonomi Indonesia baik, 5 sekian persen. Ya kan? Indeks pertumbuhan ekonomi. Tapi faktanya belanja rumah tangga berat. Nah, ini kan PR ini sebetulnya, kalau kita nggak peduli dengan ekonomi. Dan ternyata yang membuat pertumbuhan ekonomi ini dahsyat UMKM. Yang kita nggak peduli sama tukang jual goreng, padahal ini kontribusi untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi itu. Yang jual parfum, yang macam itu UMKM. Yang jual-jualan kuliner itu tuh. Ya, semua UMKM itu ternyata sebagai pondasi kekuatan ekonomi kita itu. Ya, tapi sayang, yang dibangun tol, yang pakai tol siapa? Yang dibangun IKN, siapa itu? Untuk siapa itu? Padahal pertumbuhan ekonomi adalah orang-orang yang justru adalah UMKM. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, tugas kita tuh bukan hanya ngaji ya, seperti Rasulullah ya. Jangan hanya ngaji tugas kita, tapi berjuang, bertarung. Ya, mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Ya, saya juga mohon doa restu, mudah-mudahan membawa kebaikan buat Indonesia 2024. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat buat semua. Terima kasih Ustaz Rehan. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andian. Takbir, Allahu Akbar. Yang terakhir Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang dari masyarakat sekitar, kemudian ada wali murid dan lain-lain yang punya UMKM atau apa saja, mau daftar nanti langsung ke sana, ke Ustadz Yadi Solihin. Contoh punya usaha apa, dan catatannya, terus lagi kesulitan apa, ya. Kesulitan anaknya nggak bisa sekolah, misalkan, kasih tahu Pak Yadi Solihin. Jadi kita akan mengentaskan semua anak-anak tidak sekolah, sekolah di sini. Kita punya sekolah. Sekolah di sini, sekolahnya luar biasa. Kalau nggak percaya, ya. Itu karena anak saya juga karena dulu sekolahnya di sini. Sebelum mereka semua ke Gontor. Alhamdulillah sekarang mohon doanya sedang S2, kebanyakan ya. Dan anak-anak sudah selesai semua dari Gontor, Ponorogo dan Mantingan. Ustadz-ustazah, alhamdulillah, Allah. Pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama 20.000, yang terakhir 50.000. Tadi kita disuruh apa? Tadi kita disuruh mandi malam. Ya, ada guru kita bilang mandi malam. Mandi malam. Kenapa kita disuruh mandi malam? Dan kata beliau kesehatannya itu membaik dan lain-lain. Kenapa disuruh mandi malam? 20.000 rupiah.
Ya, agar tidak itu betul, tapi bukan itu. Betul, jawabannya bukan itu. Untuk kesehatan betul, tapi bukan itu. Ya, sunnah betul. Ente mah sunnah mulu, ya. Malam Jumat, malam sunnah. Sunnah, yang lain wajib. Bukan mandi wajibnya. Mandi malam itu. Karena ada apa lagi? Ya. Kenapa disuruh mandi pas itu? Tengah malam tuh, sepertiga malam. Hah? Untuk tahajud, betul, tapi bukan itu. Kenapa di tengah malam, di sepertiga malam yang terakhir? Ada apa dengan sepertiga malam terakhir itu? Ada apa? Doa yang mustajab, betul, bukan itu. Ada lagi? Ya? Saatnya Allah turun. Kata siapa? Emang ente lihat? Emang ente lihat ya? Saatnya Allah turun. Itu betul, tapi bukan itu maksudnya. Agar awet muda hampir dekat. Semua orang pengen awet muda, nggak pengen awet tua, betul. Betul itu. Tapi ada lagi yang lain. Sepertiga malam terakhir itu membersihkan dosa, betul. Tapi bukan itu. Sepertiga malam itu apa sih? Khairum minad dunya wa ma fiha. Sepertiga malam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Balik lagi, masuk lagi. Gak jadi isinya. Dan jadi gitu dulu Bapak Ibu. Ini yang berikutnya kayaknya udah gak jadi nih. Udah berat lagi. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti episode berikutnya Sabtu yang akan datang adalah amalan yang ringan. Amalan yang ringan tapi berat di dalam timbangan. Amalannya ringan. Bacaan ringan tapi berat dalam timbangan. Bukan cuma satu, banyak. Ada kitabnya khusus juga itu ya. Itu akan kita kupas nanti di minggu yang akan datang. Terima kasih atas segala, insya Allah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang masyarakat sekitar, tadi saya bilang tadi, selain jamaah haji, jamaah umroh, masyarakat sekitar, kemudian apa tadi, wali murid atau masyarakat lain boleh ketemu dengan Pak Kiai di sana ya, di sebelah sana. Ada mejanya di sana. Daftar hadirnya dicatat di sana, ya. Yang penting mudah-mudahan kalau ada rezekinya, ada dah pokoknya ya, betul nggak? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kalau anak-anak kita sulit, nggak sekolah, nggak punya uang dan lain-lain, nanti ngomong juga sama Pak Haji Adi Solihin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah nanti masih di sini dulu, kita ramah-tamah sebentar ngobrol ya. Silakan yang mau itu langsung ke Pak Haji Adi Solihin tadi yang baca Yasin. Di sana, ya.